Kalau Anies dengan Rano Karno maka terjadi integrasi itu. Karena Rano Karno akan di-endorse PDIP misalnya. Misalnya Rano Karno di-endorse PDIP maka terjadi kayak integrasi itu kan. Jadi artinya mosi integralnya Nasir itu tidak terjadi pada wilayah. Iya. Tapi pada aspek spektrum politik pun harus terjadi integrasi. Nah ini yang harus dibangun. Biasanya kalau pemerintahnya cawe-cawe nggak gampang tuh bisa merebut partai politik. Ya saya kira Prabowo pasti ingat saya lah. Dia pasti membiarkan kita bermain dengan cantik tanpa harus pemerintah mengintervensi gitu saya kira. Oke. Ada dua kesalahan yang terjadi di P3 ini. Pertama adalah transformasi dari ideologi gagal. Dia menggunakan lambang Ka'bah, kan? Tapi dia gagal menunjukkan pada generasi muda sebagai panutan. Jadi kalau misalnya mau diintervensi juga nggak bisa, susah Nggak pemerintah. bisa. Karena Oke. kita benar-benar diatur dengan peraturan internasional ya. Oke, jadi hukum dagang internasional. Internasional. Oke, makanya bro PD aja itu kampanye untuk, kan biasanya pengusaha kan nggak mau menampilkan jati dirinya. Ya itu pengusaha kacangan. Oh gitu. Kalau Ya? ada pengusaha dia tidak bisa independen, takut dia kekuasaan, Ya. maka dia besar karena hengki-pengki. Oke, nah sekarang bro Pilkada DKI, ya kan? Kemarin waktu kita bertemu, ketika ditanya sebagai ex pendukung Anies, langsung bro protes. Siapa bilang pendukung Anies? Saya masih mendukung Anies. Ya. Kita bukan ex pendukung Anies, Ya. tapi adalah pendukung Anies. Pendukung Anies. Nah, Ya. pertanyaannya Sama dengan adalah, Refli juga pendukung Anies juga kan? insya Allah. Kalau saya pendukung Anies yang kritis. Pendukung Anies yang kritis kan? Kalau ini pendukung Anies yang Vokal. royal, Ya, bukan royal. yang royal, bukan loyal, royal. Royal. Loyal sama royal beda. Jadi bro, ini saya mau bicara mengenai agak ngeri-ngeri sedap, ya kan? Kita belum kampanye. Intinya bro belum keluarkan uang dong untuk kampanye kan? Ya. Dan kalaupun kampanye ya pasti tidak sebesar atau sesulit kemarin yang harus Kalau ini kan DKI kan cuma. Kalau DKI kan mungkin terbatas wilayahnya bro kan. bisa pakai dorongan gerobak tadi kan? Bisa. Pakai jerigen tadi. Nggak perlu pakai kapal atau kapal terbang. Nah, tapi saya dengar bro terlibat negosiasi. Partai politik. Ya. Ya. Bisa ceritakan? Karena perlu juga untuk sobat era sekalian. PKS, PKB sama Nasdem kan sekarang sudah jelas Ya. memberikan dukungan pada Anies. Tanpa wakil. Tanpa wakil. Wakil hanya PKS yang mendorong wakil. Ya. Kan? Kemudian PDIP masih berdiskusi soal wakil. Oke. Tapi tidak akan lama lagi juga akan bersepakat untuk menerima wakil apa yang disampaikan oleh Anies dan partai-partai pengusung ini akan menerima gitu. Oke, jadi bro yakin bahwa 4 partai ini akan mendukung Anies? Saya hakul yakin. Oke, hakul yakinnya itu didukung oleh fakta dan data apa bro? Pertama adalah PKS kan sudah resmi deklarasikan, itu fakta. Ya. Kan? PKB juga DPW-nya dan didukung dari DPP-nya fakta.
DPP belum bilang. Tapi sudah mengatakan bahwa sudah tinggal. Yang bicara kan Muhaimin, yang bicara Zajruli. Iya. Jadi kan semua petinggi-petinggi yang memiliki legitimasi untuk bicara tentang dukungan Pak Anies kan. Oke. Nasdem sudah mengumumkan. Nasdem sudah resmi. Ya, Oke. resmi. Tinggal PDIP. Oke. Ya PDIP mungkin ya sebentar lagi lah pelan-pelan. Ya kan? Ya. Ini menunjukkan adalah Jangan menunjukkan dulu. Saya dengar Bro bertemu dengan pengurus atau pimpinan parpol itu. Bisa diceritakan agak detail sedikit? Saya bicara dengan Hasto, bicara dengan Oli Dolkandoi, Oli Dodo Kambe, bicara dengan Presiden PKS, bicara juga dengan PKB Jazuli, ya, Zazul Fawaid, ya. Bicara juga dengan Sugeng Prawoto dari Nasdem. Jadi komunikasi politik dibangun. Oke, Bro bicara sebagai apa? Atau maksudnya gini, Anies punya ngasih mandat ke Bro untuk ngomong sama mereka? Ya, untuk bicara. Untuk bicara sekarang adalah pekerjaan paling berat itu soal menentukan wakil. Supaya bisa diterima semua pihak. Enggak, saya anukan dalam kan tadi. Jadi Anies kasih mandat ke Bro untuk ngomong sama mereka? Untuk ngomong ya. Oke. Untuk ngomong dan menyampaikan kepada Anies ini posisinya masing-masing partai. Oke. Terakhir kapan berkomunikasi sama Anies? Kemarin. Kemarin ya. Oke. Lalu kan kalau nggak ada no freelance, tidak ada makan siang gratis kan dalam politik. Jadi omon-omon itu. Masuk baru omong-omon. Nggak ada. Mas ini benar-benar free of lunch. Oke. Jadi freelance ini. Oke. Termasuk misalnya PKB? Freelance. PKS? Freelance. Nasdem? Freelance. PDIP? Freelance. Oh kalau freelance. Kalau PDIP freelance. Freelance semua sekira. Itu yang sedang dikerjakan oleh Mas Anies maupun apa yang dia marahkan kepada saya laporkan juga kejadian-kejadian. Posisi masing-masing partai hari ini apa yang terjadi. Jadi kita bicara perkembangan day to day. Bukan hari per hari, tapi hari ini apa, jam per jam, apa perjalanan itu aja. Oke. Kenapa PDIP itu belum mengumumkan? Ya kita jelaskan juga ini posisinya. Jadi nanti rencana kampanyenya gimana, Bro? Habis-habisan? Ya kalau KIB jelas begitu partai-partai ini mendeklarasikan, maka KIB membuat program untuk deklarasi warga Kota Jakarta masing-masing di kelurahan. Oke. Dan saya kira Refli juga akan ada di sana. Jadi masing-masing kecamatan itu nanti akan panggung Refli Harun untuk bicara mengenai program Anies ke depan. Kan? Jadi yang paling hebat tuh Ges Khalifa kalau yang begitunya DKI tahu dia. Jadi artinya kita menjaga Anies ini tidak hanya dirinya sebagai integrator, tapi dia juga mampu didukung partai-partai yang berintegrator dengan Anies. Oke, berintegrasi dengan Anies. Oke. Ya kan? Jadi supaya tidak bisa ada lagi kekuasaan berdiri sendiri. Ya kan? Supaya kita menghindari kekuasaan berdiri sendiri. Tapi kekuasaan itu harus relatif dengan partai politik. Partai politik relatif dengan program-program partai politik yang ada di masyarakat. Oke. Bro, kalau misalnya ya, kan masalah Anies ini kan bukan masalah partai pendukung lagi. Kalau partai pendukung PKS dan Nasdem aja udah cukup, ya kan? Ya, tapi kita butuh benar-benar pengintegrasian secara nasional. Maksud saya adalah begini. Maksud saya adalah wakilnya itu ya, Bro kan kemarin menyebut, wah ini saya sudah ini juga. Yang jelas PKS Anies Sohibul, ya kan aman. Ya. Tapi Bro pernah juga menyebut Anies Rano Karno. Iya ada wacana itu. Iya. Ada wacana itu. Ada wacana itu dan tidak hanya sekadar wacana, tapi itu salah satu poin yang harus dibicarakan. Ya kan? Jadi kalau ini sendiri
kalau Bro sendiri apa yang ingin Bro perjuangkan untuk wakilnya ini? Siapa maksud saya? Ya, saya kira ini yang paling penting itu adalah Anies harus menyetujui itu wakil, kan? Anies harus menyetujui wakilnya itu. Maksudnya Anies biarkan Anies memilih atau Anies dipilihkan? Anies memilih. Oke. Anies memilih wakilnya. Karena begitu Anies memilih wakilnya, tentu adalah bahwa ini ada efek politiknya, efek elektoralnya harus ada gitu kan? Oke. Ya kan? Nah ini bukan berarti Sohibul itu tidak ada efek elektoralnya, tetap ada. Tapi kan juga kita melihat bahwa kita ingin Anies ini terintegrasi dengan nasionalis, ya kan? Anies kan dicap sebagai yang dari religius, tentu adalah kita ingin membangun suatu platform bahwa ke depan itu bangsa ini dibangun harus berdasarkan integrasi, ya kan? Seperti perjalanan bangsa kita ini kan kita merdeka kan karena terjadi integrasi antar agama dan nasionalis. Nah ini kita pertahankan, tapi bukan nasionalis yang sekuler ya, tapi nasionalis yang Pancasilais, ya kan? Nah ini yang harus kita biasakan ya, biasakan. Nah oleh karena itu, kalau Anies dengan Rano Karno maka terjadi integrasi itu. Karena Rano Karno akan di-endorse PDIP misalnya. Misalnya Rano Karno di-endorse PDIP, maka terjadi integrasi itu kan. Jadi artinya mosi integralnya Nasir itu tidak terjadi pada wilayah. Tapi pada aspek spektrum politik pun harus terjadi integrasi. Nah ini yang harus kita bangun. Oke. Bro kayaknya ada preferensi untuk menggandeng PDIP ya sebagai wakilnya Anies. Ya, karena begini, PDIP ini kita harus bantu, dan menolong untuk menghilangkan stigma bahwa PDIP ini anti-Islam. Ini kita harus tolong dia gitu kan? Karena kita harus membuktikan bahwa PDIP tidak Islamofobia gitu kan? Ya tidak berpikir sekuler gitu kan? Tapi nilai-nilai nasionalis itu harus diintegrasikan ke dalam dirinya Anies atau partai Islam itu kan? Nah sehingga inilah ciri bangsa ini, ya kan? Ciri bangsa ini. Nah contoh misalnya sekarang Prabowo, ya kan? Dulu 2019 itu Prabowo itu kan kesannya itu kan tidak terintegrasi nasionalis, ya kan? Semua hijau Islam semua kan, 212, ada di sana PKS kan, ada sholat subuh di Stadion Senayan kan, itu kan yang membuat Demokrat saat itu tidak serius mendukung Prabowo 2019, ya kan? Nah, tetapi negara juga ini tidak bisa dibiarkan nasionalis sendirian, ya kan? Harus didampingi dengan Islam yang memahami nilai-nilai keislaman itu. Dia menjalankan nilai-nilai keislaman, dia menjalankan syariat Islam, ya kan? Nah ini yang harus kita budayakan, yang kita harus membangun kembali nih, menjahit kembali, ya kan? Jadi Anies dan partai-partai politik ini harus ditailor, harus dijahit. Ya kan? Harus dijahit menjadi kekuatan nasional untuk membangun bangsa. Ini menurut pandangan saya, Bu Rafil ya. Ya oke. Itu bukan hanya soal efek elektoralnya ya sebenarnya ya. Bukan. Karena kalau efek elektoral kalau kata orang Anies udah insya Allah mandiri dengan dirinya. Dia punya elektoral sendiri gitu kan. Tapi adalah Anda harus benar-benar menjadi integrator. Ya kan? Tidak hanya Anda integrator dengan secara eksklusif dengan keagamanmu, dengan keislamanmu, tapi juga ajak juga nasionalis integrasikan. Sehingga orang-orang nasionalis itu, orang-orang yang religius itu bisa berinteraksi untuk membawa bangsa ini lepas dari isu-isu yang tidak produktif. Itu. Oke. Bro pastinya udah berpikir ya soal anggaran. Ya, kalau misalnya menurut Bro, kemarin Bro menyebut kalau untuk pilkada DKI ini saksi aja butuh 300 miliar katanya. Untuk DKI? Ya. Saya kira enggak lah. Enggak ya? Enggak sebesar itu. Oh enggak sebesar itu? Enggak sebesar itu.
DKI ini kan ada berapa TPS, ada berapa TPS. Saya kira enggak sebesar Oke, itu. kalau bicara tentang biaya kampanye ya, kan kita bilang real kan, itu butuh berapa sebenarnya? Untuk DKI, Ya, ini mungkin sekitar 100 sampai 200 ya. 100 150 sampai sampai 200. 150 sampai 200 Iya, miliar. iya. Yakin? Yakin. Kalau dulu kan orang membeli partai politik aja dulu per kursi saya dengar. Ini hebatnya Anies. Anies kan nggak terlibat dalam soal itu. Iya. Dia nggak pernah dari mulai Pilpres sampai sekarang itu dia nggak pernah beli partai politik. Oke, Dan jadi memang karena dia nggak ada uang. Iya. Jadi partai politik itu mendukung Anies bukan karena dia Fulus. ada duit, Nggak ada. fulus, tapi Nggak ada. karena elektabilitas ya. Coba lihat coba Refli perhatikan mukanya Anies. Hah? Apa Anda tega narik uang sama dia? Kan nggak tega kita. Iya. Nggak ada aura punya duit. Ya kan? Tapi aura leadershipnya kelihatan. Iya. Komitmennya pada bangsa ini kelihatan. Iya. Ya kan? Eh. Itu yang paling penting kan? Iya. Yang kita kan maunya gubernur DKI itu adalah gubernur yang Iya. bisa membangun hajat hidup orang banyak. Oke. Ini ada pada Anies. Oke. Jadi kalau misalnya biaya untuk kampanye saja menurut Bro berapa? Ya itu 200-an lah. 200 miliar. 200 miliar itu nanti Bro sendiri akan keluarkan sendiri. Enggak lah, saya enggak, ya saya paling hanya biaya KIB aja gitu. Oh, biaya KIB ya. Biaya Refli Harun dan kawan-kawan KIB. KIB aja. Kita kan biaya KIB. Kalau kemarin aja biaya pesawat hotel lebih bisa dikeluarkan, apalagi cuma biaya makan-makan sama omon-omon. Ini kan DKI kan? Iya. Ya bisa lah. Jadi biaya KIB itu biaya makan-makan sama omon-omon doang. Omong doang. Oke. Kalau begitu kita bikin banyak acara Bro ya. Ya bikin acara, kita bikin Oke. acara. Oke. Ada dua bagian yang ingin saya, tapi berapa persen Bro optimis Anies menang di DKI? Kalau pakai skala meter lah. Skala meter 80% lah. 80% ya. Oke. Dengan siapapun pasangannya. Dengan siapapun pasangannya. Oke. Ada Anies ini kekhawatiran kecurangan, bansos, kemudian Prabowo main atau Jokowi sama Prabowo main gimana? Saya kira Jakarta ini kan lebih terbuka ya. Masyarakatnya lebih bisa mengontrol. Jadi ada waskat. Pengawasan melekat masing-masing individu dari warga Jakarta, ya kan? Ini benar-benar sangat transparan gitu. Jadi penyuapan itu susah masuk. Oke. Dan bahkan kalau disuap, dia ambil, dia umumkan, nih itu bahaya kan? Bumerang itu kan? Iya. Ya kan? Nah makanya sekarang Tapi kita bisa kan lihat. warga di bawah dengan alasan bansos apa-apa. Tapi kita bisa lihat, Bawaslu kan- bahwa Kaisang 1% DKI. LSI kan? Iya. Jadi efek Kompas. Iya. artinya efek daripada Jokowi itu kecurigaan bansos itu kan tidak mampan di sini. Makanya Kaisang mau lari gitu ya. Lari ke Lari Jawa atau Tengah. lari atau dilarikan? Dilarikan Jawa Tengah. Itu pun kalau putusan MK tidak Dieksekusi, melarang dia, ya dieksekusi kan? Bukan, MK kan sedang lagi berproses kan. MA sudah dieksekusi tapi MK masih berproses. Oke, Bro. Dua bagian terakhir ini saya mau tanya ya. Ini bukan kehidupan bisnis ya, tapi kehidupan partai politik dan keluarga ya. Bro, keluarga putra berapa? Semuanya? 4. 1 meninggal ya. Nah, 4 ini mohon maaf nih, kalau mau di-spill Ya. itu dari bagaimana? Kalau saya tahu, tapi kan Saya pernah bercerai ya. Oke. Dengan istri. Dari perceraian itu saya mendapatkan 3 anak. 3 anak. 3 anak. Tahun berapa itu? Menikahnya? Bercerainya? Bercerainya 2017. 2017. Ya. Gak ada kaitan sama politik waktu itu? Oh nggak ada. Nggak ada. Ya ada 3 anak. 3 anak, 1 laki 2 cewek, tapi 1 meninggal. Oke, yang meninggal nanti kita cerita. Ya. Kemudian menikah lagi? 2010. 2010. Ya. Loh, 2017. 2007 tadi. Oh 2007, 2007. 2010. Nikah ya. Dapat 1 anak. 1 anak.
Yang nanti yang meninggal kita akan bahas. Ya, Yang tertua yang meninggal nomor berapa? Bungsu dari bungsu dari tiga. Dari tiga. Yang pertama di mana sekarang? Anak Di pertama. di Amerika dia. Di Amerika. Ya. Kerja. Kerja. Oh, ngapain dia kerja sama bapaknya kan bisa kerja juga dia. Dia nggak mau. Dia mau kerja sendiri lagi. Usia berapa? Sekarang 31. 31. Udah berkeluarga? Belum. Oh, pantas Dia saja. dia lagi mau lagi asik kerja katanya. Ini perempuan atau laki? Laki. Laki. Yang kedua? Yang kedua juga Amerika. Di Amerika? Iya. Ngapain? Kerja juga tapi sekarang ada di Indonesia. Iya. Dia pulang sebentar ke sini. Iya. Di sini 2 tahun nanti kembali ke sana. Oke. Oh, cuti 2 tahun kembali Setahun, ke sana. setahun. Oh, setahun. Iya. Perempuan atau laki? Perempuan. Perempuan. Ya. Oh, yang kemarin ya? Yang kemarin ya. Loh, bukannya di Unpad? Yang di Unpad yang bungsu. Bungsu ya. Bungsu yang dari istri sekarang. Istri sekarang. Di Unpad fakultas? Komunikasi. Oh, komunikasi gitu ya. Nah, Bro punya pengalaman yang membuat Bro down gitu. Ketika anak meninggal. Oh iya. Tahun berapa itu? 2015. 2015 itu 7 Maret bertepatan dengan hilangnya pesawat Malaysia. Oke. Yang sampai sekarang Iya, belum iya, ketemu kan? Malaysia Airlines ya. 7 Maret kan? Iya. 7 Maret, dia 8 Maret kan? Iya. Itu satu hari gitu. Jadi 2015 ya. 14. Oh, 2014. Usia berapa? 15 tahun. 15 tahun di Amerika. Nggak di sini di Jakarta. Oh, dia kuliahnya? 15 tahun masih SMP dong. Oh iya iya iya. SMP. Oh, masih SMP waktu Iya, itu. SMP. SMP atau kelas 2. SMA? SMP kelas 2. Oke, silakan. Ya. Ya. Jadi saya terlintas dalam benak saya. Saya mau berhenti aktivitas politik dan bisnis ketika anak saya meninggal. Oke. Ya kan? Ya. Itu frustrasi benar saya. 3 tahun itu terpuruk. Oke. Dia anak 3 kesayangan tahun saya. dari 2014. 14. Oke. Ya kan? Saya sudah niatkan saya berhenti politik, berhenti bisnis, saya mau dirikan aja sekolah pesantren. Kan? Karena saya sempat down itu berpikir kok kita ada uang kita nggak bisa selamatkan anak. Nah, meninggalnya lantaran apa? Leukemia. Oh, leukemia. 9 bulan. Oke. Jadi saya berpikir bahwa uang tapi tidak bisa menyelamatkan anak. Ya kan? Jadi apa yang penting? Ternyata hidup itu yang paling penting adalah agama. Ya kan? Kita dengan sholat itu bisa tenang. Okay. Kita bisa menerima fakta dan kenyataan. Nah, orang-orang yang tidak bagus sholatnya, tidak bagus ibadahnya, itu pasti hidupnya 2 kemungkinan. Satu dia tidak bisa menanggulangi karena kehilangan apa yang dicintai. Iya. Atau yang kedua dia cuek karena itu hal biasa. Oke. Tapi bagi kita beragama bahwa ini adalah suatu pelajaran bahwa Anda banyak harta tapi Anda bisa menyelamatkan di anak kami yang kamu sayang ini. Oke, dia 8 Maret meninggalnya 7 Maret. 7 Maret 2014. 14. Setelah sakit 9 bulan. 9 bulan leukemianya ya. 9 bulan. Bola balik Singapura, bola balik di Jerman juga nggak bisa. Dan Bro katanya sama anak itu sayang sekali. Sangat sayang tuh karena dia sakit atau memang bungsu? Memang anak bungsu sayang. Dan itu bisa bayangkan kalau misalnya saya lagi di jalan tol, ya, tiba-tiba minta dikirimkan uang di ATM-nya kan, dekat dia kan, saya suruh keluar jalan tol cari ATM, sampai begitu. Oke. Sampai begitu coba bayangkan. Oke. Dia SMA ini ya, SMA 80 berapa? SMP 11. Oh, SMP 11. Kalau SMA 82 itu siapa? SMA 82 adik saya perempuan ini yang di Amerika ini. Oh, itu satu sekolahan sama anak saya. Oh ya? Iya, tapi kayaknya Bro punya kakak itu. Berapa usia sekarang? Dia sekarang usianya 26. Oh iya, dia kakak satu tingkat. Oh 3. Kalau yang laki yang di Jerman dia itu SMA 70. SMA 70. SMA 70. Ya. Oke. Lalu gimana? Kemudian Bro tiba-tiba menemukan kepasrahan itu gimana jalannya? Oh anak saya. Dan kayaknya itu juga itu setelah cerai ya? Setelah cerai. Iya. Dan anak ikut Bro semua? Ikut semua. Oke. Jadi saya kembali bangkit itu ketika anak saya yang perempuan yang dari Amerika ini, dia bilang loh kita masih, Bapak kalau begitu caranya terus kita berdua ini ngapain? Mau ditelantarkan?
Situ saya mulai, oh iya tanggung jawab. Itu saya Oke. mulai lagi pelan-pelan. Tapi sudah banyak saya lepas. Yang saya lepas itu usaha itu yang ada di Indramayu, pabrik kimia saya lepas. Oke. Terus yang saya lepas itu lagi adalah yang di Malaysia saya lepas. Pabrik apa? IT. IT. Terus yang di Balongan saya lepas. Terus yang di Kendari ada 4, 1 itu udang, saya lepas semua. Saya pegang aja yang ringan-ringan aja gitu. Masuk bangkir ini aja, bangkir holding ini. Masa ya ringan ini? Hah? Ini kok ringan ini? Gimana? Kok ringan ini katanya? Ya ringan karena kita hanya ada orang yang manage, saya tinggal kontrol aja gitu. Oke, maksudnya tidak harus terjun sendiri. Nggak perlu, saya bisa kemana-mana, dia sudah ada kan kontrol. Oke, beda sama perusahaan IT mungkin Oh iya, harus itu harus gitu. tongkrongi, terus yang pabrik kita harus tongkrongi kan. Iya. Itu. Kalau ini kan sudah sistem sudah berjalan. Sudah stable ya, sudah. Sejak tahun berapa bisnis ini yang oil ini, marine oil ini? Ini 99, Oh, udah lama juga. udah lama. Dan ini bisa dibilang backbone ya. Backbone ya. Oke. 99 ya. Oke. Lalu Ya kan banyak nggak tahu ini, dan Indonesia cuma sendiri aja. Ada juga lokal tapi bangkir kecil lokal kecil itu kan. oke. Itu nelayan. Kalau ini kan Oke. kapal besar. Oke. Nama perusahaannya apa yang Bro? Kagen. Ada namanya kalau agen Bro itu? Ya itu holding Bunker Holding Asia. Baker Holding. Bunker Holding Asia. Oh, Bunker Ya, Holding. ya. Oke, Bunker Holding Asia, Asia. ya. Oh, ya, oke. Nah, setelah meninggal 7 Maret, itu Bro bangkit lagi itu kapan? 2014 itu kapan bangkit? Ketika anak saya yang lahir dari istri kedua ini, itu situ mulai bangkit lagi. Oh, yang istri kedua lahirnya kapan ininya? 2020. 2020. Ya. Oh, jadi lama juga ya? Lama. Nikah 10 tahun, Baru punya anak. baru punya anak 2020. Ya. Berarti 2014 sampai 2020 6 tahun terombang-ambingnya. Ya, 6 tahun. Iya, 6 tahun. Oh, lama juga ya. 6 tahun. Padahal dari 2014 ke 2020 kan Bro sempat pilpres macam-macam begitu. Iya, saya 2015, Iya. 2019. Iya. Ya kan kita belum punya anak gitu waktu kan. Iya. Itu aja. Oke. Jadi sekarang hidup sama satu anak ini Ya, di rumah ya. di rumah. Ya. Sementara Dua di Amerika. 2 anak di Amerika. Tapi nggak pindah warga negara kan? Yang satu pindah. Oh, yang satu pindah sudah Pindah artinya dia bisa double bisa mengadu duit negara-negaranya. di Amerika. Kalau di Amerika. sini kan nggak boleh. Makanya dia sudah 10 tahun gak pulang. Oke. Dia Jadi adiknya bukan green card ya, bukan tapi adiknya pun meninggal nggak datang. karena Nggak tahu saya. oh, Nggak tahu dia sibuk kuliah. Saya bilang kau bajingan kau, saya bilang. oke. Itulah saya anak-anak kalau kita kirim di luar negeri itu pemahaman agamanya Jadi liberal gitu. liberal. Jadi Ya. dianggap individual itu kan itu. Tapi 10 tahun udah nggak pulang. Nggak balik. Oke. Lalu tapi yang kedua balik ya. Yang kedua balik. Oke. Yang kedua belum menikah juga. Belum. Pantas saja Bro awet muda ya. Karena belum jadi kakek-kakek ya. Oke Bro, terakhir ya. Ini kita ngomong tentang Bro sebagai anggota partai. Masih anggota partai P3? Masih. P3. P3. Melihat P3 ini nggak karu-karuan terpuruk sini, apa yang Bro pikirkan dan Bro ingin lakukan? Saya kira P3 ini sebuah partai yang cukup tua ya. Berdiri sejak tahun 73, Ya. 1973. Ada dua kesalahan yang terjadi di P3 ini. Pertama adalah transformasi dari ideologi gagal, ya kan? Ya. Dia menggunakan lambang Ka'bah, ya kan? Tapi dia gagal menunjukkan kepada generasi muda sebagai panutan, ya kan? Yang kedua adalah kegagalan P3 yang kedua ini adalah regenerasi yang gagal, kan?
regenerasi yang bagus adalah generasi yang tumbuh secara organik. Hmm. Kalau ini anorganik. Oke. Ya sama apa bedanya organik itu artinya harus kaderisasi. Ya. Kalau ini kan tidak. Hmm. Nah, generasi-generasi berasal dari organik ini adalah dari pesantren. Hmm. Mereka yang kiai, titipan-titipan kiai. Hmm. Tapi sesungguhnya adalah dia belum mampu untuk jadu masuk di DPP maupun DPR. Oke. Dia harus masih kelas DPC, Iya. DPD, anggota DPR 31, 32. Dia masuk puncak loncat. Iya. Akibatnya pemahaman dia terhadap tindak laku dari DPR itu menjadi hedonisme. Hmm. Ya kan? Kayak Romi masalah korupsi itu kan hedonisme Iya. itu korban. Iya. Banyak-banyak yang tiba-tiba yang tadinya tiba di kampung tiba rupanya punya lift. Hmm. Ada loh anggota P3 punya lift rumahnya. Orang P3. Orang P3. Padahal Nanti tadi dia itu, bilang, loh saya aja punya lift diributin itu bro punya kapal. tapi kan beda. Beda ya, karena Beda. bro bisnis yang Bisnis. jelas, bukan Iya, bukan dari politik bukan dari bisnisnya. politik. Ya. Jadi artinya P3 ini gagal menjaga ideologinya. Hmm. Sehingga gampang dirusak dari luar, dari eksternal. Hmm. Jadi yang merusak P3 ini adalah orang-orang eksternal berkolaborasi dengan orang internal. Oke. Untuk mengganggu, untuk mencederai apa-apa yang telah dihasilkan dalam muktamar. Itu mereka langgar semuanya. Hmm. Dan mereka tutup mata tidak perlukan. Hmm. Ya, jangan-jangan Jokowi belajar di P3 gitu. Tapi kan kalau kita baca sejarahnya, Partai Orde Baru ini kan memang nggak pernah dibesarkan, dibonsai terus kan? Bukan. Jadi dulu di Orde Baru itu P3 itu tidur pun dapat kursi. Ya. Karena adalah Dikasih pemerintah tidak akan PDI. jatah. Ya kasih jatah. Ya. Dia PDP dicegah kan. Ya. Kau harus minimal hanya kau boleh dapat 20 kursi. Ya. P3 bisa 100 kursi gitu kan. Ya. Itu jadi P3 itu adalah Terlena. Oke. Oke. Terlena sehingga ketika ada kompetisi banyak partai, P3 tidak siap. Oke. Ya kan? Golkar bersiap. Iya. Golkar ini kan dulu manja sekali. Iya. Tidur pun dapat kursi dia. Ya kan? Iya. Golkar kan tidur pun dapat kursi. Iya. Terus nomor sepatu bisa jadi. Nomor 1 sampai 10 bisa jadi. Jadi tapi ketika Golkar itu berubah fungsi dari non partai menjadi partai politik, SDM-nya dia mampu berubah itu. Sorry, nomor sepatu tuh sampai 42 berbentuk. Jadi. Itu nomor peci ya. Nomor peci. 10 itu. Nah, bisa Okay. jadi. Yeah. Nah, akibatnya Golkar ketika Golkar itu dia bertransformasi dan dari ormas, dari non partai politik menjadi partai politik, itu mereka siap. SDM-nya luar biasa. Sampai hari ini kan. Ya. Nah, padahal dulu Pak Harto itu kan semua ABG, ABRI, birokrasi Golkar. Jadi itu bekerja dulu. Jadi kalau Refil dulu mencalonkan dari Golkar di Sumsel nomor 50 misalnya, itu jadi itu. Iya. Karena memang yang kerja itu nggak pakai uang. Tapi ketika terjadi reformasi, Golkar berhasil melakukan transformasi sumber daya manusia yang struktural. Akbar Tanjung ya, yang paling berjasa untuk itu. Jadi Golkar ke Partai Golkar ya. Kita coba hitung-hitung. Ketua P3 pertama siapa? Ketumnya pertama? Ketumnya Idam Halik. Idam Khalid. Setelah Idam Khalid terus kedua, ilmu sampai ketiga dia nggak salah. Ya. Idam Halik setelah itu diganti dengan Naro. Oh, Haji Naro. Kemudian Ismail Hasan. Ismail Matrium. Setelah Ismail Matrium, Hamzah Has. Surdar Ali. Soeharto. Romi. Nah, Soeharto dulu. Romi dulu. Roma Hurmuzi. Soeharto, Romi sekjen. Nanti Harso. Romi. Romi dulu, Roma Hurmuzi. Romi, baru Soeharto, Mardiono, 8 ya. 8. Di antara 8 orang itu mana yang bukan P3? Oh tadi Hamzah tadi kan? Hamzah kan? Iya. Mana yang bukan P3? Jadi tadi itu Idam Halik. Idam Khalid. Ismail Hasan. Haji Naro. Ismail Hasan. Ismail Matrium, Hamzah Has. Kemudian SDA.
Romi, Roma Hormuzi, Soeharto, Soeharto, Munarva, Mardiono, 8. Mardiono, 8. Nah, di antara 8 itu mana yang bukan kader P3 tapi kader loncat tiba-tiba jeglok jadi ketua? Atau tidak jelas petnya, karir petnya? Naro mungkin. Oh, Naro ya? Ya, karena dia kan dari jaksa kan. Iya. Kejaksaan masuk P3 tapi dia berhasil di P3. Dia berhasil. Tapi Mardiono ini kan bikin hancur. Sorry ya. Mardiono bikin hancur. Romi bikin hancur juga. Romi bikin hancur juga. Karena corruption. Iya. Itu. Soeharto Monarva Di kudeta. Tapi tidak berfungsi juga. Hampir 2019 hampir kalau lolos juga P3. sekarang malah gak lolos beneran. Lolos, kalau 2009 itu hampir pokoknya batas nggak lolos. Jadi bro, ketum P3 ini kan Mardiono, tapi yang saya tahu itu kan masih sementara itu PLT. Kok PLT bisa PLT, kok bisa PLT begitu lama ya? Iya. Harusnya PLT itu di dalam anggaran dasar kita, di dalam anggaran P3 itu tidak dikenal PLT. Yang PLT itu mungkin cuma 1 bulan menjaga muktamar. Iya. Muktamar. Jadi artinya apa, bahwa Pak Mardiono ini secara anggaran dasar itu tidak sah. Karena PLT-nya udah setahun lebih. Dan PLT-nya diangkat oleh Mukernas. Salah. PLT itu harusnya dilantik oleh urut kacang di P3 itu. Kalau misalnya ketua umumnya itu berangkat tetap, maka digantikan oleh nomor 2, wakil ketua 1. Oke. Itu mestinya begitu. Wakil ketua 1-nya siapa setelah Mas Soeharto? Wakil ketua 1 itu dulu itu kalau nggak salah Uskara kali. Oke. Kalau saya nggak salah ya. Itu. Tapi ada isu kan yang mengatakan bahwa kenapa Soeharto mundur? Katanya istana yang memundurkannya. Iyalah. Karena dia ketemu Anies gitu, benar gitu? Ya betul, karena dia menggunakan EF Saifullah sebagai konsultan P3. Ya. Kesimpulannya EF Saifullah itu kalau P3 lolos parliamentary threshold harus mendukung Anies. Oke. Dan terbukti kalau kemarin itu P3 mendukung Anies, pasti lolos parliamentary threshold, bisa dapat 35 kursi. Tapi kenapa dia kemudian bukannya Prabowo Gibran, Jokowi, tapi PDIP? Karena Sandiaga itu kan pingin jadi wapresnya Ganjar. Iya. Saat itu kan. Iya. Tapi ternyata kan gagal, nggak mungkin. Nggak, maksudnya kan itu sudah lepas dari orbit istana, kok bisa dia? Tapi kan ada nafsu yang jadi Sandiaga pingin jadi cawapres. Oke, cawapresnya Ganjar. Tapi ternyata kan nggak dilirik PDIP, nggak mau. Nah sekarang kapan pergantian ketua? Ini ada isu Januari, Desember ada Januari. Desember, isunya ya? Isunya, tapi saya kira kita akan mendorong DPP supaya melaksanakan muktamar itu Januari. Kenapa? Oh, Desember pilkada. Dan November kan pilkada. Iya. Jadi terlalu mepet. Jadi adalah paling efektif itu Januari. Bro mau running? Insya Allah saya running. Oke. Saya running dan tentu adalah saya akan memberikan punishment kepada orang itu gitu. Saya ingin memblacklist mereka itu. Belum apa-apa, belum menjabat aja udah main. Ya blacklist orang kalian bersepertiga, karena tidak boleh campur lagi. Orang harus tutup berkarya politik karena merusak. Itu kalau metode pemilihannya itu One man one vote. One person one vote. Iya. Berapa suara? Berapa voting right-nya berapa suara? 1.350-an. 1.350-an. Ya. DPC. Ya. DPC, DPW. Kali 500 kabupaten sekarang kan. Sudah digarap sama bro itu semua. Ya, pelan-pelan kita garap. Kita mainkan dulu di Pulau Jawa dulu. Kita Jawa dulu rata baru kita masuk di luar Jawa. Saingan beratnya siapa? Sampai hari ini saya belum ada yang muncul, tapi pasti ada yang muncul lah. Pasti ada yang muncul. Mardiono mau nyalon lagi? Enggak. Saya kira Mardiono harus tahu diri dong. Kalau dia gagal ya. Gagal, dia tidak mencalonkan diri. Dia berarti dia tidak punya rasa malu lagi. Kalau dia mencalonkan diri tidak punya rasa malu lagi. Ya, tidak, artinya dia tidak memahami kegagalan itu memalukan gitu. Kalau orang seperti Roma Hormuzi masih bisa nyalon? Ya tergantung sejauh mana rasa malunya gitu.
Tapi ada RT partai? Nggak bisa juga ada, dilarang. Dia dijatuhi hukum pidana itu kan nggak boleh lagi mestinya kan. Dia dipecat, ketua umum itu dapat dipecat apabila ia tersangkut masalah hukum korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ya, udah dipecat dia kan? Udah dipecat. Ya boleh nggak nyalon lagi? Nggak, mestinya kalau orang sudah dipecat nggak bisa masuk lagi dong. Ya tahu diri lah kayak Tahu Habibie diri. ya. Masa masuk lagi gitu kan? Tapi dia menjadi ketua majelis pertimbangan partai. Itulah Mardiono. Itu yang saya bilang tadi, itu kegagalan memahami nilai-nilai Islam, nilai-nilai partai politik itu, nilai IP3 itu gitu. Jadi kegagalannya situ. Tapi bro kan tetap aja kan tidak ada makan siang yang gratis kan ketika mau menggarap suara. Oh pasti nggak ada. Tapi begini Refli, dulu P3 ini dulu itu kalau muktamar tidak pakai uang. Jadi benar-benar murni. Yeah. Murni yang bekerja itu fatwa ulama, fatwa kiai. Oke. Jadi misalnya Jawa Tengah itu ada Mbak Maimun. Yeah. Itu semua Jawa Tengah itu tergantung pada Mbak Maimun. Oke. Di Jawa Barat itu tergantung pada Ahmad Yasin, Rahmat Yasin yang di penjara juga itu kan. Oke. Sulawesi mungkin juga tergantung siapa gitu. Jadi ada klaster-klasternya. Jawa Timur itu kiai menentukan. Yeah. Itu dulu nggak pakai uang. Nah, saya lah yang pertama kali memakai uang di P3 itu. Saya pelopori. Oke. Ketika Hamzah Has bertarung melawan Batiar Hamzah. Oke. Dulu Hamzah Has itu adalah Wapres. Wapres sudah. Wapres ya. Batiar Hamzah Menteri Sosial. Menteri Sosial. Jadi bayangkan antara Wapres sama Menteri Sosial. Sama Sosial berhadapan merebutkan ketua P3. Wapres sudah Wapres ya waktu Sudah itu? Wapres. Oke. Belum Wapres. Sudah Wapres. Sudah ya? Wapres. Oke. Sudah Wapres. Itu saya hitung-hitung Hamzah kalah. Batiar Hamzah menang. Kan? Iya. Kalah. Itu kalau saya hitung dulu itu kalahnya itu sekitar 164 suara. 154 dari 1000 sekian. 1000 sekian. Oke. Itu Batiar Hamzah unggul. Situ saya bom pakai uang. Oke. Situ menang. Situlah Batiar Hamzah marah sama saya itu waktu. Oke. Gitu. Itu jadi sampai sekarang. Jadi saya yang mulai lah. Saya yang mulai maka saya juga akan mengakhiri jangan pakai uang lagi di P3 ini. Oke. Oh, jadi bro yang memulai pakai uang, bro juga yang ingin mengakhiri nggak boleh pakai uang lagi. Iya. Oke. Caranya gimana? Orang udah tahu duit sekarang. Ya tentu adalah mungkin kita berikan dia dalam bentuk kompensasi. Misalnya kalau ada yang mencalonkan bupati misalnya ke depan, diusung oleh P3, tentu kan ada uang pemenangan namanya kan, uang pemenangan. Uang pemenangan itu mungkin DPP hanya ambil 10%. Oke. Sisanya untuk daerah. Oke. Tapi dengan syarat bahwa kamu harus bekerja. Oke. Uang pemenangan itu dari calon maksudnya? Dari calon ya. Oke. Gitu. Itu memang, tapi SDM kita perbaiki. Ya tapi kalau misalnya lawannya ngebom gimana? Kita kontrol. Harus ada kontrolnya dong. Oke. Harus ada kontrol. Mungkin mekanisme pemilihan seperti apa. Kita harus bangun itu. Okay. Kita harus mau merubah itu. Oke, bro. Bro kan secara official kan sebenarnya pendukung Anies kan. Biasanya kalau pemerintahnya cawi-cawi nggak gampang tuh bisa merebut partai politik. Ya saya kira Prabowo pasti ingat saya lah. Kan dia pasti membiarkan kita bermain dengan cantik tanpa harus pemerintah mengintervensi gitu saya kira. Oke, itu keyakinan bro gitu ya. Ya karena dulu juga yang mengajak P3 dukung Prabowo dari saya, meskipun tidak mendukung itu pada akhirnya kan. Oke. Pada waktu yang terpecah itu ya? Pada waktu 2009 ketika Prabowo gagal jadi cawapres itu kan 2009 kan. Oke. Oh itu waktu itu ke mana P3-nya? 2009. Ke SBY. Ke SBY. Oke. Saya kira ada yang menarik ya saya beberapa bulan lalu itu
diceritakan oleh seseorang dari anggota DPR, Ya. Komisi 1 itu waktu, bahwa dia berhasil mencegah normalisasi hubungan Indonesia dan Israel. Itu Ya. Itu artinya bahwa negara kita itu adalah ada pemaksaan untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel, padahal itu jelas-jelas dilarang oleh konstitusi. Ya. Jadi bangsa kita ini ada dua hal yang tabu kita bikin kerjasama. Komunis, tapi MPR-nya ada, Ya. dan penjajahan harus dihapuskan. Ya. Itu di pembukaan. Ya. Jadi dua ini mengikat, tidak boleh harus dilaksanakan. Nah, kalau ini dipaksakan, maka rusaklah kita semua. Nah, kita harapkan bahwa Prabowo itu sudah benar sekali bahwa percuma membangun ibu kota, membangun IKN, kereta api cepat, tapi perlindungan kepada rakyat tidak ada. Oke. Itu kan pembukaan. Ya. Saya kira itu adalah merupakan sesuatu yang baru untuk membeli pembangunan. Itu bro, itu di. Oke. Bro, closing statement? Ya. Pertama adalah kita memenangkan Anies dan menjadikan Anies gubernur DKI adalah sama nilainya dengan Prabowo menjadi presiden hari ini. Apa artinya? Bahwa program-program yang diluncurkan oleh presiden akan mudah dilaksanakan oleh Anies. Demikian juga program-program dari Anies di DKI bisa diadopsi menjadi program nasional. Oleh karena itu adalah bagaimana kita menjaga dua orang ini. Itu saja. Oke, dan bro yakin mereka bisa rekonsiliasi gitu? Bisa rekonsiliasi. Saya kira yang satu itu adalah Anies itu adalah membangun berdasarkan hajat orang hidup banyak. Prabowo membangun berdasarkan dengan seideologis itu. Oke. Jadi sinergi. Oke, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Lancar. Jadi ini juga adalah integrasi gitu. Kan? Integrasi. Ya, sahabat sekalian. Itu tadi wawancara kita dengan Habil Marati ya. Sekarang ini kalau istilah buzzer itu mengatakan masih jadi gelandangan politik. Tapi mudah-mudahan hal yang baik bisa beliau capai ya, apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.